Mari kita membaca bersama-sama dari buku Ibrani. Buku Ibrani pasal pertama. Kita membaca sekali lagi dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ibrani pasal pertama ayat 1 sampai ayat ketiga. Semua membaca. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjanjikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa di tempat yang tinggi. Pembacaan kitab suci sampai di sini. Saudara-saudara, kita mulai dengan pentafsiran khotbah ekspositori daripada buku Ibrani. Dan kita mengetahui 5 hal yang tidak bisa diselesaikan. Buku ini mengapa disebut sebagai buku Ibrani? Buku ini ditulis oleh siapa? Dan buku ini ditujukan kepada siapa? Buku ini ditulis di mana? Dan buku ini ditulis pada tahun apa? 5 pertanyaan ini semua tidak ada jawaban. Akhirnya buku ini tetap, meskipun akan lambat, dikanonisasikan di dalam sejarah gereja, tetap menjadi salah satu buku yang paling penting dan paling berbobot di dalam seluruh kitab suci, dengan kebenaran yang isinya begitu ketat, strukturnya dari para sastranya begitu ketat, dan dengan bahasa yang begitu indah. Saudara-saudara, penulis mungkin bukan seorang rasul, karena dia di dalam pasal kedua mengatakan dia telah menerima Injil dari orang-orang yang mendengar Injil sendiri dari Tuhan. Berarti dia bukan langsung mendengarkan Injil dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Maka mungkin ini adalah generasi kedua dari rasul memberitakan Injil. Dia terima, akhirnya dia memperkembangkan pikiran, dan Tuhan sendiri juga memberikan kepada dia wahyu ini. Bukan saja demikian, kita melihat penulis ini telah menjadikan buku ini berbobot karena isinya, bukan karena siapa penulisnya. Memang siapa penulis ini merupakan suatu hal yang sangat penting sekali di dalam ukuran mengkanonisasikan satu surat atau satu buku. Tetapi buku ini bergantung kepada isinya yang sendiri menyatakan adalah daripada firman Tuhan itu sendiri. Saudara-saudara, kita telah memikirkan Allah adalah Allah yang berbicara, tetapi Allah yang tidak kelihatan. Allah yang tidak berwujud materi, tetapi Allah yang betul-betul berada. Ini adalah paradoks pertama-tama yang kita lihat di dalam agama Kristen yang mewarisi kepercayaan daripada orang Yahudi, yang begitu berbeda dengan semua sistem agama dan semua kepercayaan orang kafir dibanding dengan orang Yahudi pada waktu itu. Saudara-saudara, Allah mereka adalah Allah yang berwujud di materi, tapi tidak ada. Allah mereka ada Allah yang kelihatan tapi tidak berbicara. Allah daripada sistem Ibrani yang turun kepada orang Kristen yang dipercaya oleh semua orang kaum pilihan adalah Allah yang tidak berwujud dalam materi, sehingga tidak kelihatan. Di dalam kedua tidak ini tidak meniadakan Allah berada dan Allah berbicara. Allah yang sejati adalah Allah yang ada pada diri sendiri, self-existing God. Allah yang sejati adalah Allah yang melampaui tempat dan ruang, the self-eternal God that transcends God. Allah yang sejati adalah Allah yang menciptakan sesuatu yang kelihatan, maka dia sendiri harus tidak kelihatan. Saudara-saudara, Allah yang berada, Allah yang sejati adalah Allah yang hidup dan Allah yang memberi hidup kepada segala hidup. Segala hidup tergantung kepada hidup dari Tuhan Allah. Segala hidup berada karena ditopang oleh hidup sumber dari segala hidup, yaitu Tuhan Allah sendiri. Dan Allah yang kekal, Allah yang self-existing, Allah yang berkata-kata,
adalah Allah yang menyatakan kitab suci ke dalam dunia ini. Saudara-saudara, kita percaya di dalam sejarah, di dalam dunia ini ada firman Allah yang ditinggalkan, yang diwujudkan, yang dikatakan kepada umat manusia, sehingga manusia tidak perlu menjadi anak terhilang di dalam alam semesta. Manusia tidak perlu hidup tanpa kompas dan pikiran tanpa kriteria. Karena ada firman Tuhan yang menjadi sesuatu kriteria, menjadi patokan, yang menjadi sesuatu kompas bagi hidup dan pikiran kita. Sehingga seluruh dunia manusia boleh menikmati melalui wahyu Allah, pengenalan dan pengertian di dalam kebenaran yang diwahyukan oleh Tuhan Allah. Allah berbicara kepada nenek moyang kita. Di dalam ayat ini seolah-olah menyatakan dia berbicara dan tulis kepada orang Yahudi. Karena dia menyebut nenek moyang. Tapi bagaimanapun kita mengerti, nenek moyang yang pertama begitu bereaksi kepada firman Tuhan adalah Abraham. Nah, di sini kita melihat Allah berbicara dan manusia bereaksi. Ini menjadi iman. Saudara-saudara, iman merupakan satu respons manusia yang dicipta terhadap Allah Sang Pencipta. Iman merupakan sesuatu respons manusia terhadap Tuhan yang sedang berbicara. Dan nenek moyang yang pertama yang respons dengan sungguh-sungguh menjadi sesuatu bapa iman, itu disebut Abraham. Abraham adalah yang menerima firman Tuhan, yang sadar hadirnya firman Tuhan, yang betul-betul taat kepada firman Tuhan, yang menjalankan segala sesuatu yang diberikan di dalam firman Tuhan, yang menjadi bapa iman dari segala orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, maka dia keluar daripada tempat di Ur, di mana kota yang besar, dengan rumah yang besar sekali, dengan satu kebudayaan yang begitu mutakhir, sebagaimana kita katakan pada waktu itu, emas yang paling murni sudah lebih murni daripada emas sekarang 9,9. Saudara-saudara, orang-orang di Ur mempunyai budaya yang begitu terbuka, dan Abraham seorang yang begitu kaya. Tapi pada waktu dia mendengarkan firman Tuhan, dia mengatakan yes kepada Tuhan, dan dia mentolak segala sesuatu yang menjadi kebanggaan, baik di dalam kekayaan, di dalam budaya, atau di dalam segala yang diraih di dalam ekonomi pada zaman itu. Dan dia menjadi bapa orang beriman. Dengan sisa hidup, menempuh satu journey, satu perjalanan, di mana Tuhan yang menjadi pemimpinnya. Saudara-saudara sekalian, disinilah satu agama yang baru, agama yang sungguh-sungguh, agama yang bermutu, dan agama yang diturunkan kepada kita melalui iman Abraham yang bereaksi kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, lalu sesudah itu kita melihat para nabi-nabi dipakai Tuhan untuk berbicara kepada nenek moyang seterusnya. Kalau saudara lebih jelas, saudara akan membaca di dalam Ibrani pasal 11. Di situ bagaimana dengan generasi kepada generasi, orang yang menerima perkataan Tuhan satu persatu, dan mereka bagaimana bereaksi kepada Tuhan dengan iman. Akibatnya kita melihat Ibrani pasal 11 menjadi satu-satunya pasal di dalam sekian banyak pasal, 1174 pasal di dalam kitab suci yang seluruhnya hanya satu tema, yaitu iman. Saudara-saudara, tidak ada pasal lain yang membicarakan tentang iman dan pengalaman iman, kasus beriman, dan bagaimana resiko beriman, dan bagaimana diperkenalkan oleh Tuhan tentang iman yang lebih tuntas dan lebih jelas daripada pasal 11 di dalam buku Ibrani. Saudara-saudara, nenek moyang rohani kita bagaimana bereaksi kepada Tuhan, nenek moyang kita bagaimana beriman kepada Tuhan, semua menjadi contoh. Tapi saudara-saudara, bicaranya Tuhan berkata-kata kepada nenek moyang melalui nabi. Apakah berarti ini sudah hebat? Memang hebat. Memang agama Yahudi adalah agama yang paling hebat di dalam perjanjian lama. Memang mereka mempunyai sesuatu keunggulan, kelebihan yang tidak mungkin tercapai oleh agama-agama yang lain.
Karena mereka mempunyai Allah yang sejati, Allah yang ada pada diri, Allah yang hidup, Allah yang kekal, Allah yang berbicara, dan Allah yang senantiasa membangkitkan nabi yang tidak ada pada agama-agama yang lain. Saudara-saudara, nabi-nabi di dalam agama yang lain adalah nabi-nabi palsu. Mereka adalah nabi-nabi yang memainkan sesuatu siasat agama dan memakai sesuatu kekuatan untuk menghimpunkan massa. Tetapi mereka adalah nabi-nabi yang tidak memiliki firman. Saudara-saudara, saudara perhatikan ini satu hal yang penting sekali. Apalagi dari mimbar ini sudah 10 tahun ditegaskan firman. Yang disebut nabi artinya apa? Istilah nabi bukannya mengetahui hal yang akan terjadi, namanya nabi. Saudara-saudara, istilah nabi di dalam bahasa Ibrani berarti juru bicara dari Allah. The spokesman of God. Inilah definisi aslinya. Pada waktu kita diterjemahkan istilah nabi ke dalam banyak bahasa, maka ada sesuatu pencemaran, polusi, distorsi, dan penyelewengan arti yang mengakibatkan kita selalu mengatakan seorang nabi adalah seorang yang bisa meramal sesuatu. Seorang nabi adalah seorang bisa bicara sesuatu yang belum terjadi. Seorang nabi adalah seorang mempunyai sesuatu pengertian rahasia. Itu adalah nabi. Alkitab tidak katakan demikian. Meskipun fungsi nabi mencakup pengertian dan berani bicarakan sesuatu yang belum terjadi, namun demikian pelayanan nabi, prophetic ministry, jauh lebih luas dari sekedar berani mengatakan sesuatu yang belum terjadi. Karena istilah itu dari aslinya berarti spokesman of God, orang yang menjadi juru bicara Tuhan. Sehingga apa yang dikatakan itu ada unsur firman Tuhan di dalamnya, atau firman Tuhan diberitakan kepada manusia melalui orang yang dipilih sebagai nabi. Maka tugas nabi begitu penting, tugas nabi begitu berat, dan nabi-nabi yang berani mengatakan kalimat perkataan langsung dari Tuhan yang berlainan dengan suasana dan keadaan kondisi baik di dalam politik, ekonomi, atau masyarakat pada zaman mereka. Mereka harus riski untuk mengambil resiko mungkin dibunuh mati oleh orang-orang lain. Nah, saudara-saudara, nabi mempunyai ciri khas sebagai hamba Tuhan yang boleh menjadi contoh bagi segala zaman. Nabi-nabi dipakai Tuhan, dan nabi-nabi hidup untuk Tuhan. Nabi-nabi berbicara firman Tuhan. Nabi-nabi mereka mati untuk Tuhan. Nabi-nabi banyak yang mencurahkan darahnya pada waktu akhir hidup mereka. Maka Yesus Kristus berkata, Yerusalem, Yerusalem, tidak ada nabi yang dicurahkan darahnya tidak di dalam kota ini. Kenapa? Karena di luar Yerusalem tidak ada pemimpin agama. Di luar Yerusalem tidak ada tokoh-tokoh signifikan yang boleh mengambil keputusan, bereaksi kepada nabi, terima atau tidak perkataan yang diterima, yang dikatakan oleh dia. Itu sebab Yesus Kristus berkata, Yerusalem, Yerusalem, engkau tidak tahu apa yang akan menjadi sesuatu nasib yang tiba kepadamu. Dan aku berkata kepadamu, tidak ada nabi yang darahnya dialirkan di luar kota Yerusalem. Di Yerusalem ada pemimpin-pemimpin di dalam administrasi organisasi yang kuat. Mereka mempunyai pengesahan daripada segala sesuatu yang sudah diambil keputusan, dan mereka boleh berani dengan sesuatu kekuatan daripada organisasi yang kuat untuk membunuh dan melenyapkan suara Tuhan melalui nabi. Saudara-saudara, para nabi mereka adalah langsung menerima wahyu dari Tuhan. Mereka menerima inspirasi dari Tuhan. Mereka mendapatkan perkataan dari Tuhan. Seperti apa yang engkau baca di dalam buku Yesaya, di dalam buku Yeskiel, di dalam buku Yeremia. Demikian firman Tuhan tiba kepadaku, lalu aku berbicara. Dan Yeremia mengatakan satu kalimat yang mencetuskan mentalitas orang nabi. Dia berkata, jikalau aku tidak berbicara, maka di dalam hatiku seperti ada api yang terbungkus. Mungkin gak api dibungkus?
Engkau bolehkah membungkus api dengan kertas? Engkau bisa membungkus api dengan kain. Engkau bisa membungkus api dengan besi. Jika api lebih keras, saudara-saudara, besi akan menjadi hancur pada 1700 derajat. Dan engkau boleh menutup api dengan batu yang keras. Batu granit pun akan hancur pada waktu api itu panasnya 3350 derajat. Saudara-saudara sekalian, sehingga dia mengatakan, jikalau aku tidak berbicara, di dalam hatiku ada api yang tertutup, api yang tersumbat. Tidak bisa, dia harus keluar. Jadi mentalitas orang nabi adalah membicarakan firman Tuhan. Yang menjadi nabi adalah menjadi spokesman of God, juru bicara Tuhan. Maka Tuhan berkata, Allah dari purbakala sudah melalui nabi berbicara kepada nenek moyang kita dengan ulang-ulang kali, dengan berbagai cara. Saya sudah menguraikan kedua istilah ini kumpul menjadi satu. Berarti Tuhan kita adalah Tuhan yang kekal, Tuhan yang sabar, Tuhan yang progresif memberikan wahyu, dan Tuhan yang terus mengajar, mendidik manusia. Saudara-saudara, jikalau satu zaman firman Tuhan tidak diberitakan lagi, hati nurani manusia akan lebih cilaka daripada binatang-binatang. Saudara-saudara, macan, singa, setelah makan orang satu, perutnya kenyang, dia mulai menjadi baik. Tapi manusia mau menjadi orang yang disuap bermiliar-miliar, mereka bisa berubah pendirian. Inilah satu zaman di mana semua perkataan agama menjadi ide-ide kosong, tapi hati manusia sudah menyeleweng dari Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kita melihat nabi berbicara, akhirnya mereka meresikokan hidup diri, satu persatu dibunuh. Apakah pembunuhan itu memberhentikan perkataan Tuhan? Tidak. Apakah pembunuhan, pelecehan perkataan nabi mengakibatkan Tuhan tidak bisa bekerja? Tidak. Saudara-saudara, firman itu kekal dari kekekalan dan akan berada sampai kekekalan. Di dalam perjanjian lama kita melihat, di dalam perjanjian baru kita melihat ada satu hal yang sama. Langit bumi akan gugur dan lenyap, firman Tuhan tetap sampai selama-lamanya. Demikianlah Yesus berkata tentang Taurat tidak bisa disingkirkan, meskipun hanya satu titik, satu nada saja. Tidak. Biar langit dan bumi itu lenyap, tapi firman Tuhan tetap sampai selama-lamanya. Demikian pada waktu Yesus mengatakan tentang perkataan diri, dia memakai keadaan yang sama persis. Biar langit dan bumi ini lenyap, perkataan yang kukatakan kepadamu tidak akan lenyap untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, Tuhan memakai nabi untuk berbicara kepada kaum pilihan. Jadi mereka yang telinganya terbuka secara fisik, tapi hatinya tertutup, tak pernah mendengar dengan jelas perkataan dari Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada orang semacam ini, biar mereka dengar, tapi tak mungkin mengerti. Biar mereka melihat, mereka tidak tampak. Saya tidak mau mereka putar balik, bertobat, dan aku mengampuni dia. Berarti ada semacam orang yang memang ditutup matanya oleh Tuhan. Ada semacam orang yang memang dibiarkan telinganya budak, tidak bisa dengar. Meski mereka ikut kebaktian, mereka mendengar perkataan, mereka membaca kitab suci, mereka hanya membanggakan mereka sudah pernah mengalami kebaktian-kebaktian yang besar, dan mereka tidak mendapatkan apa yang Tuhan mau beritakan kepada mereka. Bukan saja demikian, sebagian orang dengar firman Tuhan hanya mendengarkan bagian yang cocok dengan kemauan mereka, bagian yang boleh dipakai oleh mereka, diterapkan supaya mereka kelihatan hidup lebih enak saja. Jadi mereka mempunyai sesuatu selective perception, persepsi selektif, di mana yang mereka tidak senang mereka saring, dan mereka tidak pernah menemukan apakah yang menjadi kalimat yang paling penting yang Tuhan bicarakan dalam hidup kita. Mereka hanya memanipulasi firman Tuhan. Mereka hanya memilih-milih ayat-ayat yang cocok dengan mereka. Lalu mereka menganggap mereka sudah membaca, sudah mengerti firman Tuhan. Itulah sebab saudara-saudara, nabi-nabi menegur. Menegur siapa?
menegur orang-orang Yahudi yang sudah mempunyai Taurat, tapi akhirnya membanggakan diri karena mereka mempunyai Taurat yang lebih daripada bangsa yang lain. Tapi mereka tidak tahu, mereka tidak menjalankan. Akibatnya kebanggaan itu menjadi hal yang mempermalukan diri sendiri. Saudara-saudara, bukankah Taurat sudah diberikan kepada nenek moyang? Lalu mereka mulai mengkupas, mempelajari. Orang Yahudi adalah orang yang paling ketat mendidik anak-anak di dalam pelajaran agama. Orang Yahudi lebih daripada 270 jam mendidik agama bagi anak-anak. Mulai umur 5. Masukkan ke rumah sembahyang. Protestan jauh lebih kalah. Dan gereja-gereja yang sama sekali tidak mementingkan pendidikan agama. Mereka hanya mengatakan hal-hal yang muluk-muluk, yang menyenangkan orang, menimbulkan emosi, tapi belum pernah mengajar dengan baik-baik firman Tuhan. Sehingga hidup dan iman yang diakui itu begitu berbeda secara kualitatif. Saudara-saudara sekalian, orang-orang Yahudi dari kecil dimasukkan ke dalam sinagoge. Di dalam bahasa Greka itu berarti rumah sembahyang. Umur 5 mulai mempelajari Taurat. Umur 12 dibawa ke Yerusalem dan ditumpangi tangan, dijuluki sebagai bar mitzvah. Dalam bahasa Ibrani berarti mereka menjadi anak Taurat. Berarti mulai umur 12 bertanggung jawab kepada Tuhan atas setiap kalimat Taurat yang mereka pelajari. Tidak ada bangsa seperti itu. Saudara-saudara, kalau bangsa ini sudah belajar Taurat begitu ketat, sistemnya begitu sempurna, dan tradisinya begitu baik sampai sekarang, boleh dikatakan mungkin bangsa ini paling mengenal Tuhan. Tapi saudara-saudara, justru Tuhan kirim sesuatu pelayanan daripada jabatan Nabi yang berbeda dengan Taurat. Saudara-saudara, untuk apa? Untuk menegur mereka. Menegur apa? Mereka sudah baca tapi tidak jalankan. Menegur apa? Mereka sudah tahu tapi engkau berontak. Menegur apa? Engkau sudah mempunyai Taurat, tapi engkau bukan karena adanya Taurat menjadi bertobat, tetapi sebalik, adanya Taurat menjadi congkak dan menghina bangsa-bangsa yang lain. Saudara-saudara, para nabi berbicara tentang firman Tuhan. Maka di Ibrani pasal 1 ayat 1 dikatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi. Di sini pakai plural, banyak. Setiap zaman ada nabi. Sampai pada terakhir Zakaria diberikan. Dan sesudah itu Malaki menulis yang terakhir. Dan sesudah itu 400 tahun tidak kirim nabi. Mengapa? Pada waktu Tuhan mau berbicara, Tuhan bicara. Waktu Tuhan tidak mau berbicara, Tuhan tidak berbicara. Tidak ada satu orang boleh mempunyai kekuatan mendesak Tuhan berbicara. Tuhan kalau tidak mau berbicara, tidak ada nabi. Saudara-saudara, kadang-kadang kita tidak bisa mulai banyak pekerjaan. Karena apa? Karena Tuhan belum bangkitkan orang. Oh, tidak apa-apa, banyak pendeta di luar masih nganggur. Ayo panggil ini, panggil. Tidak bisa. Karena saya tidak lihat mereka berbicara betul-betul dari Tuhan. Saudara-saudara, kebutuhan banyak. Tapi pada waktu kebutuhan itu sudah menjadi satu hal yang nyata, tapi Tuhan belum mau bicara, kita tidak bisa sembarangan membantu Tuhan. Selama 400 tahun, in between the testaments, di dalam perjanjian lama selesai, perjanjian baru belum mulai. 400 tahun tidak ada nabi. Saudara-saudara, jikalau Tuhan tidak kirim nabi, itu hak Tuhan. Jika Tuhan mau seluruh zaman ini binasa, itu hak Tuhan. Jangan main-main dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang kadang-kadang langsung campur tangan. Kadang-kadang dia membiarkan kamu mati sendiri. Sampai sudah hancur-hancuran, baru bangkitkan orang untuk membuka mata orang untuk bertobat. Saudara-saudara, kadang-kadang manusia tidak mau bertobat. Apalagi di dalam keadaan kemewahan, keadaan kelancaran tidak bertobat. Saudara-saudara, anak terhilang kapan bertobat? Dia bertobat setelah dia ketemu babi, baru sadar dia bukan babi. Itu baru bertobat. Saudara-saudara, sebelum dia ketemu babi disuruh bertobat, tidak bisa. Ayo pulang, papamu baik sama kamu. Tidak bisa, karena apa? Dia rasa kebebasan saya, kemauan saya, nafsu saya lebih penting dari itu. Saya mau serakah, saya mau uang, saya mau melampiaskan segala sesuatu. Akhirnya sudah hancur-hancuran, sama-sama rebutan makan sama babi. Loh, gua kok di sini? Hah? Saya kan pakai bahasa Indonesia. Ini bahasa apa?
Sesudah kelihatan babi, sadar, saya bukan babi. Ayo pulang yuk, saudara-saudara. Kadang-kadang manusia tidak mendengar firman Tuhan. Kadang-kadang dihancur-hancurkan, dibiarkan oleh Tuhan, sampai akhirnya hidup seperti binatang. Baru engkau sadar, engkau dicipta menurut peta dan teladan Tuhan. Saudara-saudara, banyak hal yang saya rasakan di dalam hatiku, yang tidak tahu saya harus bagaimana memberikan pelajaran kepada zamanku. Saudara-saudara sekalian, 3 hari yang lalu saya berbicara kepada orang Kristen, dan saya memberikan beberapa poin yang penting mengenai bahwa semua kuasa pemerintah dari Tuhan. Dan saya ingatkan kembali, semua orang harus di dalam pemerintahan bertanggung jawab dan akhirnya dihakimi oleh Tuhan. Kita harus gentar menjadi wakil rakyat. Dan yang lebih penting, wakil Tuhan, bukan wakil rakyat. Saudara-saudara sekalian, Nabi berbicara berdasarkan apa? Berdasarkan titel? Tidak. Seorang Nabi yang bernama Amos mengatakan, aku hanya seorang penggembala domba saja. Tapi karena firman Tuhan tiba kepadaku, maka aku berbicara. Di antara Nabi ada orang bangsawan seperti Yesaya. Dia ada seorang pangeran, seorang yang dekat dengan keluarga daripada famili raja. Di antara Nabi ada orang yang miskin seperti Amos, seorang penggembala domba saja. Di antara semua Nabi ada yang seperti Raja Daud, ada orang biasa, ada orang pemuda yang pintar, intelektual tinggi seperti Daniel, ada juga orang seperti Hezekiel yang biasa berada di tengah-tengah rakyat. Tuhan tidak pandang bulu, Tuhan tidak pandang latar belakang, lapisan masyarakat, atau pengertian pengetahuan dunia berapa banyak. Pada waktu Tuhan memberikan firman kepada seseorang, orang itu berbicara sebagai nabi. Sekali lagi saya berkata kepada saudara, di dalam gerakan radikal, orang-orang yang menganggap sekarang masih bisa langsung mendapatkan dari Tuhan Allah, itu tidak mengerti prinsip Alkitab. Dan itu akan memalsukan firman yang tidak dikatakan oleh Tuhan, untuk membuat open system sehingga Tuhan terus mengwahyu di segala zaman. Itu tidak beres. Kita harus membedakan kenapa. Kita tidak bisa karena semua sama. Yang disebut semua sama itu sudah salah. Tidak sama. Semua tidak sama. Dan yang betul-betul mengenal firman Tuhan, setia kepada Alkitab prinsipnya, itu harus diperhatikan. Kalau tidak, kita akan campur baur dan karu-karuan firman Tuhan dengan pengalaman pribadi. Tetapi pada waktu sebelum kitab suci selesai ditulis, sebelum perjanjian lama selesai ditulis, itu peranan nabi, yang mereka yang langsung menerima firman dari Tuhan, langsung mendapatkan wahyu inspirasi dari Roh Kudus. Saudara-saudara, mereka berbicara karena apa? Karena firman tiba kepada mereka. Melalui apa? Melalui Roh Kudus yang memberikan inspirasi di dalam hati mereka. Saudara-saudara, kita mau tanya, apakah yang menjadi sesuatu dasar Nabi berani berkata? Nabi berani berkata karena panggilan. Tidak ada satu nabi yang panggilannya tidak jelas. Tidak ada satu nabi yang tidak mengalami peranan sesuatu pengalaman pribadi. Tuhan menyatakan diri, Tuhan berkata-kata, Tuhan menggerakkan hati mereka, dan Tuhan memanggil, engkau keluar dari hambaku. Saudara-saudara, kekristenan sekarang jatuh mulai daripada terlalu banyak orang yang namakan diri hamba Tuhan, yang tidak ada panggilan. Atau dia dipanggil oleh uang, tapi pura-pura mengatakan dipanggil oleh Tuhan. Dia dipanggil oleh organisasi, dia pura-pura mengatakan dipanggil oleh Tuhan. Saudara-saudara, panggilan ini menjadi satu kunci. Jelas panggilan, engkau menjadi mempunyai kekuatan. Kalau saya dipanggil Tuhan, uang tidak bisa menggoyangkan saya. Kalau saya dipanggil Tuhan, organisasi tidak bisa menghambat saya. Kalau saya dipanggil Tuhan, kuasa manusia tidak bisa menggoyangkan saya. Karena panggilan dari Tuhan menjadi sumber dan dasar seseorang bisa ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan bisa tekun setia sampai mati. Bahkan bisa betul-betul tidak menghiraukan untung rugi, mati hidup, sehat atau penyakitnya seseorang. Karena panggilan Tuhan lebih besar dari semua ini. Kedua, seorang nabi adalah seorang yang memakai wibawa Tuhan, otorita,
bukan memakai kuasa politik. Seorang nabi tidak perlu bersandarkan kepada raja, tidak perlu bersandar kepada pemerintah, tidak perlu bersandar dengan militer baru dia berkata-kata. Nabi berbicara dengan otoritas Tuhan. Dan ini menjadi selalu satu tanda yang penting sekali di dalam kekristenan. Kalau bicara tetap beradab, tapi otoritasnya tidak ada, gereja menjadi suam. Saudara-saudara, saya mengharap semua, khususnya yang belajar teologi atau mereka menyerahkan diri mau menjadi hamba Tuhan, percaya dan pikir baik-baik akan kalimat ini. Pada waktu bicaranya itu masih ada, pelajaran yang baik masih ada, doktrin masih benar, tapi otoritas tidak ada. Gereja mulai menjadi suam. Saudara-saudara, pada waktu saya berkhotbah di Irlandia, di dalam World Missionary Convention, dan seorang mengatakan, where are you from? Saya bilang Indonesia. What church are you? Saya bilang Reform Church. How come you confess you're from Reform Church? Mengapa engkau mengakukan dari Reform Church? Do you know that Reform Church is a dying church? Gereja Reform adalah gereja yang mati. Banyak gereja Reform sedang mati. How come you call yourself Reform Church? I say, I should be honest, I'm from Reform Church. Lalu dia, okay, you're from Reform Church. Orang itu menghina Reform Church, menghina pelajaran Reform. Tidak lama kemudian setelah saya selesai khotbah, orang Inggris itu datang kepada saya. Sir, now I know your Reform is different from other Reform. Engkau orang Reform yang berbeda dengan Reform yang lain. Saya tanya, what is the different? Yeah, other Reform are dying, but your Reform is burning. Reformnya orang lain sedang mati, reformmu sedang berapi-api, sedang membakar. Saudara-saudara, saya sekali lagi minta saudara perhatikan, doktrin ini boleh benar, dan semua orang bisa belajar doktrin benar, tetapi di dalam pelayanan, api, urapan, kuasa, otoritas yang mendampingi, itu lebih penting daripada hal-hal yang lain. Sekarang saya melihat di dalam gereja masa kini ada dua gap, dua kelemahan dari dua kubu. Yang satu berdoktrin benar tapi tidak berapi-api. Yang satu lagi berapi-api tapi doktrinnya tidak karu-karuan. Saudara-saudara, itulah sebab sebelum saya meninggal dunia saya mengharapkan sesuatu pertemuan mulai dari pelayanan saya dulu. Mari kita mempunyai mentalitasnya seorang nabi, mempunyai firman dari Tuhan. Tapi tidak ada firman Tuhan yang tidak diberitakan dengan api Roh Kudus. Tidak ada firman Tuhan yang diberitakan tanpa otoritas yang mendampingi dia. Itu sebab saudara-saudara, nabi bersandarkan panggilan Tuhan. Nabi bersandarkan otoritas dari Tuhan. Dan nabi bersandarkan firman perkataan yang langsung dari Tuhan. Maka dia berani berkata-kata. Saudara-saudara sekalian, nabi bersandarkan pengabdian dia sepenuhnya kepada Tuhan tanpa kompromi. I am serving my Lord, I am pleasing my God, nothing else. Saudara-saudara, ini namanya simplicity. Ini namanya hati yang murni, karena tidak ada motivasi yang lain. Berbahagialah mereka melayani Tuhan tidak dengan motivasi campuran. Itu sebab Tuhan menyenangkan orang yang melayani dia hanya dengan motivasi murni. Maka kita harus menyingkir segala campuran motivasi dari pelayanan kita. Kita mengapa melayani? Karena dipanggil. Kita kenapa melayani? Karena kita milik dia. Kita kenapa melayani? Karena kita menyenangkan dia. Kita mengapa melayani? Karena selain dia tidak ada yang kita boleh melayani. Kita melayani Tuhan di dalam menghadapi persoalan dan kebutuhan manusia. Kita melayan manusia di dalam pengawasan dan penyenangan Tuhan Allah. Kedua ini sudah bercampur. Mentalitas nabi menjadi satu keindahan yang bisa dilihat oleh orang lain. Saudara-saudara, orang yang bodoh adalah orang yang menganggap diri pintar orang bodoh. Itu orang paling bodoh. Sekali lagi, orang yang paling bodoh adalah orang yang merasa diri pintar yang lain bodoh. Itu orang paling bodoh. Saudara-saudara, orang sekitar kita yang sekolahnya tidak tinggi, orang pinggir-pinggir kita yang pengalaman kurang banyak, yang kelihatan bodoh-bodoh, toh setiap mereka ada pengalaman hidup yang mungkin kita belum jelajah ke situ. Saudara-saudara, semua orang itu ada pinternya sendiri.
Tidak boleh kita menghina orang paling rendah di lapisan paling bawah masyarakat. Karena semua orang ada pinternya. Orang paling bodoh adalah orang yang rasa diri yang pinter. Semua bodoh, dia sendiri paling bodoh. Dan orang semacam demikian selalu akhirnya dibodohi oleh kebodohan yang tidak kelihatan di dalam kepintaran yang dirasa oleh sendiri. Sejarah selalu menyatakan dalil ini tidak pernah berubah. Saudara-saudara, ini adalah sesuatu prinsip di dalam sejarah. Dan Tuhan membiarkan segala sesuatu terjadi sampai akhir baru menonjolkan apa benar, apa tidak benar pada waktu yang ditetapkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, nabi-nabi mereka cuma tahu satu hal, menyenangkan Tuhan. Kalau saya berbicara ini, raja marah bagaimana? Biarkan, dia hanya raja. Nah, bedanya orang biasa sama nabi. Nabi kalau mengatakan raja, hanya raja. Kalau orang biasa, dia raja loh. Raja loh. Oh, dia hanya raja kok. Hanya raja kok. Sama dia raja loh. Itu lain loh. Saudara-saudara, lain sekali. Dia itu cuma raja tok. Raja kok tok. Apalagi Tuhan. Dia itu cuma raja tok. Dia cuma perdana menteri tok. Dia cuma jenderal tok. Nah, seorang chiropractic lulusan Kanada berkata kepada saya tanya dia mau jadi Kristen. Saya bilang, ya saya belum Kristen. Tapi kitab sucimu itu hebat loh. Kitab sucimu mengatakan hal yang benar-benar. Saya bilang, yang mana? Padahal dia tidak katakan Yohanes 3:16 atau Yohanes 10:10 yang dia katakan. Di dalam kitab sucimu itu mengatakan di dalam manusia cuma ada sehembus napas itu toh. Ini persis sama chiropractic. Nah, saudara-saudara, dia lihat kitab suci dari chiropractic. Maksudnya seluruh itu ada. Yang paling penting dari otak ya turun ini adalah satu spinal cord. Spinal cord itu memberikan sesuatu isyarat untuk mengatur semua syaraf di seluruh badan dan tubuh kita. Syaraf yang kecil, yang jauh lebih kecil daripada rambut yang paling kecil. Rambut yang paling kecil itu kalau semua dicecerkan bisa keliling dunia 2 kali satu orang. Saudara-saudara, jadi saudara mesti tahu kabel di dalam dirimu itu banyak loh, ya. Tapi tidak ruwet, terus bagus. Di dalam tubuh kita itu mempunyai syaraf-syaraf. Kalau semua dicecer-cecer itu bisa mengelilingi dunia 2 kali satu orang loh. Bukan semua granata disambung, enggak. Satu orang tok itu ya. Nah saudara, tapi semua itu mendapatkan apa? Mendapatkan isyarat daripada stimulasi di dalam spinal cord. Spinal cord mendapatkan isyarat daripada kepala. Nah, Alkitab mengatakan Kristus itu kepala gereja. Gereja itu tubuh Kristus. Dan semuanya melalui roh. Satu roh yang mengerjakan segala sesuatu. Persis, saudara-saudara. Dan yang berada di dalam spinal cord itu ada darah yang membawa oksigen. Oksigen itu diterima daripada pernapasan kita. Dan pernapasan kita masuk ke dalam spinal cord itu. Lalu memberikan isyarat kepada seluruh badan. Dengan demikian dia mengatakan, ya jangan takut kepada raja. Karena yang ada pada dia hanya sehembus napas saja. Itu betul-betul cocok dengan chiropractic. Dan dia mengatakan, manusia mungkin bisa cangkok jantung. Besok-besok mungkin berhasil cangkok lever. Sekarang belum ya. Kalau lever dicangkok mungkin belum 2 tahun pasti mati. Manusia bisa cangkok hidung, bisa cangkok mata, bisa cangkok apa. Tapi satu-satunya tidak bisa cangkok kepala. Tidak bisa dia bilang. Kalau kepala seseorang, batanya rusak semua, lever, kanker, terus puk, dikeluarkan. Cop kepada kepala yang lain. Wah hidup lagi, sehat lagi. Itu bagaimana ya? Dia bilang tidak bisa. Karena apa? Karena di dalam spinal cord itu pengaturan, susunan syaraf. Itu berapa ratus ribu kita tidak tahu. Begitu mau dicangkok ke situ, kacau balau. Nanti engkau mau goyang tangan, bisa hidungnya goyang. Saudara-saudara. Engkau mau buka sepatu, nanti bisa garu-garu kepala. Karena spinal cord ribuan di dalam itu bagaimana? Dia bilang itu tidak bisa. Nah seorang profesor di Leeds University mengatakan mungkin teknologi terus maju. Beberapa tahun kemudian mungkin cangkok kepala. Kalau cangkok kepala terjadi itu kedahsyatan pengaruh medis jauh lebih daripada cloning
Karena cloning ternyata DNA daripada orang yang diklon itu sama dengan tubuh asli sel yang didatangkan daripadanya. Jikalau saya sudah umur 60, lalu ambil satu daripada saya untuk klon satu Stephen Tong yang kedua, saudara-saudara. Nah, Stephen yang kedua itu diklon sudah jadi. Kalau umpama andai kata bisa jadi, itu umur hari pertama adalah umur 59,5. Karena DNA aslinya yang dari saya itu 59,5 tahun. Sehingga dia langsung sebentar lagi sudah tua. Karena apa? Itu sesuatu ekor atau bawahnya dari secara DNA itu. Karena kita makin tua dia makin patah, makin patah, makin patah. Menjadi pendek sekali. Karena waktu kita sudah tua baru diklon, itu akan menjadi yang begitu langsung klon jadi sudah tua. Saudara-saudara, sehingga itu tidak akan menjadi pengaruh terlalu besar. Kalau bisa mengklon manusia pun menakutkan sekali. Tapi yang paling takut kalau bisa mencangkokkan kepala. Dan chiropraktik mengatakan di dalam seluruh tubuh yang ada cuma hembusan napas saja. Maka dari situ melihat orang lihat, oh dia raja loh. Nabi mengatakan dia raja tok. Jadi saudara, dia hanya raja tok. Raja jangan sombong. Raja hanya hembusan satu saja. Yang terakhir, saudara-saudara, engkau semenjak dilahirkan oleh ibumu mulai tarik napas, lepas napas. Berapa kali seumur hidup engkau tarik dan napas? Tidak tahu, saudara-saudara. Tapi pada terakhir, tidak mau lagi, tidak mau. Pada terakhir kali cuma ucut bodip, saudara-saudara. Ada keluar tidak masuk. Terakhir kali, lalu engkau pergi. Tidak bisa lagi. Tidak ada oksigen yang untuk kamu. Itu saja. Itu sebab the Bloody Mary, Queen of Scotland, seorang yang mati-matian melawan reformasi. Seorang yang mati-matian memegang perintah dan mengatakan, John Knox besok harus dibunuh. Apa sebab? Karena dia ratu. Dia seorang yang begitu setia kabar Katolik dan membunuh banyak orang Protestan. Bunuh banyak orang reformasi. Dan John Knox ada seorang dari gereja reform dari Skotlandia yang dikirim ke Jenewa. Belajar di dalam Stris di Jenewa. Yaitu sekolah teologinya dari Calvin. Dan setelah dia selesai studi di situ, dia kembali untuk mengadakan reformasi di Skotlandia. Dan ini Queen Mary, the Bloody Mary of Skotlandia. Ini namanya Bloody Mary sudah menjadi nama dari semacam arak ya. Kalau tidak brandy atau champagne. Bloody Mary. Menyatakan dulu pernah ada seorang yang mengalirkan darah. Baru dia bersuka cita. Seorang ratu yang begitu jahat. Saudara-saudara. Bloody Mary mengatakan, besok saya perintahkan John Knox dibunuh. Oh, orang Kristen gelisah. Tuanya ngotot. Saudara-saudara. Biasa tuanya cuma setengah tahun. Sekarang wahai Tuhan. Saudara tidak mau ikut doa karena apa? Belum dibunuh. Ya, belum diancam pembunuhan. Wah, kalau gereja pemimpinnya mau dibunuh, mereka berdoa. Saudara-saudara. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Besoknya tidak jadi John Knox dibunuh. Karena apa? Karena malam itu Queen Mary mati dulu. Ya, jadi apa? Hanya satu hembusan napas saja yang ada pada dia. Manusia jangan sombong. Berapa kaya, berapa kuat, berapa hebat, berapa pangkat, berapa tinggi, berapa mulia, berapa otoritatif. Hanya satu hembusan napas saja. Kalau Tuhan masih memberikan hembusan napas di dalam dirimu, adalah bukan karena engkau hebat. Adalah suruh kamu masih bersiap untuk menghitung kira-kira bagaimana engkau harus menghadapi panggilan terakhir dan bagaimana engkau menghadapi penghakiman Tuhan yang terakhir. Saudara-saudara, nabi-nabi berbicara, nabi-nabi berdasarkan panggilan, berdasarkan firman, berdasarkan pengurapan, berdasarkan kuasa otoritas dari Tuhan. Mereka berbicara dan mereka tidak mengambil resiko yang paling berat untuk mati hidup sendiri tanpa takut, karena hanya menyenangkan Tuhan. Hati mereka begitu murni. Yang dilihat bukan raja, yang dilihat Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan berkata melalui nabi. Tetapi ayat ini mengatakan apa? Dan pada akhir zaman, berkata bukan melalui nabi-nabi, tapi melalui anak. Nah saudara, saya minta saudara perhatikan kalimat di bawah ini. Ayat pertama ini dengan sengaja menjadikan dua blok.
Satu blok adalah Allah berkata sepanjang sejarah melalui nabi. Kedua, akhirnya Allah berkata melalui anaknya. Nah, di sini menjadikan surat Ibrani menonjolkan di dalam introduktifnya bahwa Yesus Kristus akan menjadi sesuatu yang paling penting di dalam seluruh buku. Nah, saudara-saudara, dibandingkan semua nabi dengan satu anak, ini menjadi penyempurna, ini menjadi klimaks, ini menjadi yang paling wujud di dalam semua wahyu Tuhan kepada manusia. Jadi di sini perbandingannya jelas sekali, saudara-saudara. Dan di sini anaknya aslinya adalah singular, satunya anak, satu-satunya anak. Dan saudara-saudara, nabi-nabi di dalam perjanjian lama sudah selesai, lalu 400 tahun kosong. Akhirnya Tuhan mengirim anaknya. Anaknya dikirim dan dia berbicara. Di sini berbicara mengandung arti pembicaraan akan selesai. Karena Tuhan akan mengklimakskan, akan menyelesaikan kalimat-kalimat yang dibicarakan kepada manusia di dalam Kristus. Itu menjadi satu perwujudan pengwahyuan yang paling sempurna dan paling tinggi. Sesudah itu akan menjadi stop. Saudara-saudara, ini adalah sesuatu pengertian doktrin wahyu. Apa artinya doktrin wahyu? Bagaimana kita mengetahui, bagaimana kita berprinsip, bagaimana kita mengerti cara dan batas daripada apa yang diwahyukan oleh Tuhan menurut kitab suci yang diwahyukan sendiri oleh Tuhan. Itu namanya doktrin wahyu. Saudara-saudara, di dalam doktrin wahyu kita harus mengetahui Allah berbicara. Dan Allah bagaimana berbicara? Allah berbicara melalui apa? Bagaimana mengetahui pembicaraan Allah? Dan akhirnya pembicaraan itu ada batas atau tidak. Saudara-saudara, banyak orang tidak mengerti mengapa Stephen Tom mesti ngotot-ngotot ini tidak benar, itu tidak benar. Bukankah semua orang Kristen sama? Saya berkata kepada saudara, tidak. Jikalau engkau menganggap sekarang masih ada wahyu, berarti engkau sudah mencoreng kitab suci. Jika engkau percaya masih ada orang dapat firman Tuhan sekarang yang baru langsung dari Tuhan kepada dia, berarti engkau percaya kitab suci tidak pernah sempurna. Maka perlu ditambah lagi. Ini bahaya sekali. Kekristenan hidup matinya tergantung bagaimana menghadapkan wahyu Tuhan. Kekristenan itu bagaimana murni tidak murninya tergantung bagaimana kita menanggapi kitab suci. Saudara-saudara, mengapa kitab suci ini sudah dianggap sempurna? Mengapa orang reform mengatakan tidak ada wahyu lagi? Karena kita harus betul-betul mempunyai kesetiaan mutlak kepada yang perlu disetiai. Dan yang bisa kita setiai cuma satu, yaitu firman Tuhan yang sudah sempurna. Mengatakan mengapa membatas Tuhan? Bukan membatas Tuhan. Karena Tuhan berdaulat untuk memberikan batasan di dalam segala yang dia mau wahyukan kepada manusia. Ini prinsip yang penting sekali. Alkitab tidak katakan Tuhan mewahyukan semua yang dia tahu kepada manusia. Alkitab mengatakan ada bagian yang dia beritahu, yang boleh kita tahu diberitahu. Ada bagian yang dia tidak beritahu kepada kita. Itu ada mystery of God himself. Maka Musa pada waktu dia tua, dia mengatakan yang rahasia itu milik Tuhan. Yang nyatakan kepada kita itu milik kita untuk selama-lamanya. Di dalam 1 Korintus pasal 2 dikatakan Allah telah menyatakan melalui Roh Kudus dengan anugerahnya hal-hal yang boleh kita tahu. Berarti tidak semua. Saudara-saudara, Paulus berkata, aku sekarang melihat dengan samar-samar. Pada hari itu akan menghadap muka melihat Tuhan. Dan semua akan menjadi jelas. Istilah semua akan jadi jelas adalah yang semua yang sekarang tidak jelas akan menjadi jelas semua pada waktu itu. Yang sekarang masih kabur-kabur, hari itu akan transparan sama sekali. Tapi tidak berarti kita bisa mengetahui segala sesuatu dari diri Allah seperti Allah mengetahui diri dia sendiri dalam segala sesuatu. Dengan sekali lagi, it doesn't mean that we can know everything about God just like God knows everything about himself. Karena kita bagaimanapun di dalam kekekalan, kita mengalami penebusan, mengalami konsumasi, mengalami glorifikasi, mengalami kemuliaan terakhir. Kita disempurnakan seperti Tuhan. Tapi kita tetap seperti Tuhan, bukan Tuhan. Nah, di sini ada qualitative difference. Created will ever be created. Creator will ever be creator. Yang mencipta
dan yang dicipta selama-lamanya mempunyai kualitatif yang berbeda. Sehingga setelah kita sampai di situ, kita akan bertemu dengan Tuhan yang pernah bicara di dalam sejarah. Dan kita akan mengerti semua arti sesungguh-sungguhnya secara sempurna yang diwahyukan kepada kita. Tapi kita tetap tidak bisa mengerti Tuhan sebagaimana Tuhan sempurna mengerti diri. Karena kita tetap terbatas. Saudara-saudara, dengan mempunyai kepercayaan bahwa kitab suci ini sudah sempurna, dan di luar kitab suci Tuhan tidak mau kita mengetahui terlalu banyak tentang apa yang menjadi rahasia bagi Dia sendiri. Ini menjamin gereja berjalan di dalam jalur yang benar. Sekali lagi, saudara-saudara, gereja kalau tidak mau kitab suci pasti menyeleweng. Gereja kalau menganggap kitab suci sudah selesai, masih ada wahyu Tuhan yang baru terus dalam setiap zaman, berarti gereja menganggap kitab suci tidak sempurna. Bahaya sekali. Saya harap saudara bisa dengar teriakan dari hati saya. Apa yang saya perjuangkan seumur hidup adalah supaya gereja tetap berada di jalur yang betul-betul setia kepada Tuhan. Engkau bilang, Tuhan, saya mau setia kepada kamu. Jangan katakan itu menjadi refleksi emosimu. Katakan itu dengan satu relasi di mana ada satu mutual relationship yang Tuhan katakan, saya pelihara semua. Yang Tuhan tidak katakan, saya tidak terima semua. Itu namanya setia kepada Tuhan. Saudara-saudara, orang bantu Tuhan, saya mau menyerahkan diri karena sekarang saya lagi di PHK, mau jadi penghamba Tuhan. Orang yang saya mau setia kepada Tuhan, setia. Dari refleksi emosi sendiri. Tuhan, saya beriman kepada saya percaya. Supaya engkau bisa menyembuhkan orang saya percaya. Itu semua adalah anthropocentric religious effort. Itu semua adalah satu usaha agama yang bersifat anthropocentrik. Orang reform pikirannya sama sekali berbeda. Yang disebut Tuhan, aku menyerahkan diri. Karena apa? Karena engkau panggil, engkau tebus. Maka bukanlah saya ini milik saya. Maka saya seharusnya kembali kepadamu. Tuhan, aku mau setia kepadamu. Karena apa? Apa yang engkau katakan saya harus mengerti semua. Dan apa yang katakan aku harus pelihara sempurnanya. Apa yang kau tidak katakan saya tidak boleh sembarangan. Itu namanya setia. Jadi selalu mempunyai subjektif-objektif combination. Selalu mempunyai satu mutual relationship antara created and creator. Satu mempunyai pengertian respon kepada firman. Dengan demikian kita mendapat sesuatu pengertian di mana kita bersatu dengan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Tuhan berkata-kata melalui nabi dan pada zaman akhir. Akhirnya Dia berkata melalui anak. Berarti tidak bisa terus disambung lagi. Engkau mengatakan kalau demikian bagaimana dengan perjanjian baru? Bukankah Kristus sudah datang? Tapi rasul-rasul masih ada. Saudara-saudara, justru yang disebut rasul-rasul adalah yang Tuhan sendiri mengwahyukan kepada orang-orang yang dipanggil khusus untuk menjelaskan. Sehingga saudara-saudara, perjanjian baru dan perjanjian lama perbedaan adalah satu. Sebelum Kristus datang menunjuk. Satu, sesudah Kristus datang, mereka memberikan penjelasan. Sesudah itu selesai. Kenapa selesai? Ada 7 poin yang saya hari ini tidak katakan. Mengapa kitab suci sudah selesai? Di dalam seminar saya yang ketiga atau keempat pada tahun 86, saya mengatakan wahyu, kebenaran dan pengwahyu. Dan di situ saya mengatakan salah satu poin, yaitu dunia bagaimana dicipta dan dunia akan bagaimana diakhiri. Sudah semua tertulis di dalam kitab suci. Since the beginning of the creation and the ending of the judgment of the final destiny of the human race and the universe had already been written and inspired. Saudara-saudara, dunia bagaimana dicipta dari permulaan. Dunia akhirnya akan bagaimana diakhiri dengan penghakiman. Semua sudah dikatakan. Maka di situ kita melihat wahyu Tuhan ada stopnya. Mempercayai wahyu Tuhan ada stopnya itu perlu. Dengan demikian kita baru bisa menjadi orang Kristen yang mengetahui setia kepada apa. Kalau wahyu Tuhan terus tidak stop-stop, berarti kita tidak pernah mengetahui bagaimana setia kepada seluruh kebenaran Tuhan. Saudara-saudara, tapi Tuhan mengatakan di ayat ini, akhirnya Dia mengirim anaknya untuk berbicara. Nah saudara-saudara, sekarang saya akan memberikan dengan agak cepat sedikit pembicaraan daripada Yesus Kristus. Saudara-saudara, di sini tidak sebut nama Yesus Kristus, tapi sebut anaknya. Saudara-saudara, anaknya. Jadi di sini memberikan satu komparatif. Satu adalah semua nabi-nabi di satu kelompok.
Yang kedua, satu-satunya anaknya dia kelompokkan kedua. Berarti nabi-nabi lain dengan anak. Dan anak lebih dari nabi-nabi. Ini tema pertama. Anak melebihi nabi-nabi. Saudara akan melihat terus. Anak melebihi malaikat-malaikat. Anak melebihi akan semua imam-imam. Anak melebihi daripada semua nenek moyang. Saudara-saudara sekalian, melalui nabi-nabi berbicara di dalam purbakala, akhirnya Tuhan berbicara melalui anaknya sendiri. Nah, saudara-saudara, di sini bukan berarti salah satu dari anak-anaknya, tidak. Anaknya hanya satu. Saudara-saudara, mari kita membicarakan sedikit tentang anak dan logikanya. Apakah kita orang Kristen yang sudah diperanakan kita anak-anak Tuhan? Semua jawab. Kita anak-anak Tuhan? Iya kan? Kalau begitu Yesus juga anak Tuhan? Iya. Yesus anak Tuhan, saya anak Tuhan. Mengapa dia anak tunggal? Tunggal berarti tidak ada yang kedua dong. Engkau bicara sama orang ini anak tunggalku, yang itu anak kedua, ketiga, gendeng. Tunggal dia tunggal kok. Tunggal berarti setunggal, tidak ada lagi. Ini anak tunggal, itu anak-anak yang lain. Oh, aku tahu. Ini nyonya pertama, itu nyonya kedua gitu ya. Jadi nyonya pertama cuma melahirkan satu anak, yang lain banyak anak. Tidak. Allah mempunyai satu-satunya anak, the only begotten son. Tapi mempunyai anak-anak yang lain. Lalu bagaimana mengerti ini? Gampang sekali. Saudara, pada waktu lahir, engkau perlu satu surat yang dinama surat kelahiran. Ada nggak? Ada nggak? Saudara ada nggak? Yang tidak ada belum lahir gitu. Sudah lahir tapi belum ada begitu. Nah, surat kelahiran itu cuma satu. Tetapi waktu engkau sekolah, kepala sekolah mengatakan, mana surat lahirnya? Engkau perlu satu lagi kepada sekolah, ditahan di situ, tapi dilegalisir di itu penghakiman, sudah pengadilan legalisir. Jadi yang kopinya kasih satu. Lalu engkau mau berdagang, engkau mau kerja ini, mereka izin, mau nikah, minta lagi. Semua minta surat lahir. Akhirnya engkau mempunyai surat lahir yang banyak, tetapi yang asli cuma satu. Ngerti? Ya. Surat lahirmu berapa? Satu. Yang lain juga surat lahir apa? Kopi. Nah, dengan begini kita mengerti. Tuhan Allah mempunyai satu-satunya anak, yaitu Yesus Kristus. Lalu kita fotokopi. Ya. Nah, fotokopi. Fotokopi itu ya kadang-kadang tintanya kurang ya. Jadi kurang jelas bacanya. Kadang-kadang merot sedikit, jadi mereng-merengnya. Kadang-kadang ceret, lincu sedikit. Maka ada orang Kristen yang modelnya gini loh. Ada orang Kristen yang miring-miring ya. Ada orang Kristen yang tidak jelas ya. Ada orang Kristen yang sudah diciutkan jadi kecil. Ada orang Kristen yang pecah-pecah. Jadi fotokopi banyak tidak beres. Yang asli itu cuma satu dan dia yang beres. Dan di sini Alkitab mengatakan setelah memperantarakan akan nabi-nabi, akhirnya Tuhan Allah berbicara melalui anaknya. Ini Tuhan satu itu. Nah, saudara-saudara, Yesus Kristus sama nabi-nabi bedanya apa? Yesus melampaui segala nabi di dalam beberapa poin yang penting. Pertama, Yesus melebihi segala nabi karena dia mempunyai sifat Allah sendiri yang tidak ada pada nabi-nabi yang lain. Semua nabi adalah dicipta. Yesus adalah sang pencipta. Maka berbeda. Kedua, semua nabi-nabi adalah dipanggil melalui rohnya Yesus Kristus. Yesus Kristus sendiri ditetapkan oleh Allah. Ini perbedaan kedua. Jadi semua nabi adalah digerakkan oleh roh Kristus untuk berbicara. Yesus Kristus tidak perlu. Karena dia ditetapkan oleh Allah sendiri. Dan dia adalah anak Allah yang sendiri berbicara. Ketiga, semua nabi memberitakan tentang dia. Dan dia sendiri adalah berbicara, memberitakan tentang diri sendiri. Jadi ini berbeda. Waktu Nabi mengatakan, behold the Lamb of God. Ada seorang anak darah akan melahirkan anak. Yesus mengatakan, demikian aku berkata kepadamu. Aku datang. Jadi nabi-nabi berbicara tentang dia. Dia sendiri berbicara sebagai first hand authority. Jadi berbeda sekali, saudara-saudara. Keempat, semua nabi memberikan tunjuk
atau menubuatkan tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di dalam hidupnya. Dan dia sendiri menggenapi keselamatan melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi pada diri dia sendiri. Tidak perlu perkataan lagi. Nah, ini peristiwa dia dilahirkan. Dia menang atas pencobaan. Dia dimatikan di atas kayu salib. Dia dikuburkan. Dia bangkit dan dia akan kembali. Ini bukan sesuatu yang dikhotbahkan di dalam berita nabi-nabi. Tapi sesuatu peristiwa yang menyangkut hidupnya dia sendiri untuk menjadi subjektivitas kebenaran yang menyelamatkan dan yang memberikan pengampunan kepada manusia. Maka dia berbeda dengan semua nabi. Saudara-saudara, sekarang kita akan melihat 7 sifat daripada kata-kata yang keluar dari mulut Yesus Kristus yang tidak ada pada nabi-nabi yang lain. Saudara-saudara, pertama, perkataan yang keluar dari mulut Allah mempunyai sifat ilahi. Sifat ilahi. The word spoken by Christ is a word of deity. Sifat ilahi yang keluar dari mulut Yesus Kristus. Saudara-saudara, tidak ada nabi yang boleh berkata bahwa langit bumi akan lenyap perkataanku selama-lamanya. Tidak mungkin. Karena apa? Itu ada kalimat sifat ilahi. Hanya Allah yang mempunyai kemungkinan berhak berbicara sebagai Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, sifat ilahi di dalam perkataan Yesus begitu jelas sehingga tidak ada bandingnya. Kalau saudara membaca kitab suci, coba bayangkan dan coba mikirkan sehingga engkau juga boleh merasakan ada otoritas yang berbeda di dalam perkataan Tuhan Yesus karena dia berbicara secara ilahi. Nah, saudara-saudara, kedua, perkataan dia adalah perkataan langsung dari atas. Jadi Alkitab mengatakan yang dari bumi bicara hal bumi, yang dari atas bicara dari atas. Nah, saudara-saudara, engkau bilang semua nabi juga bicara dari atas, bukan? Bukan digerakkan oleh Roh Kudus. Iya, tapi semua nabi berbicara dari Yesus lain sekali. Mereka harus mengatakan satu kalimat terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Baru mengatakan, aku akan menghukum, aku akan menghargai, aku akan memberkati. Yesus tidak perlu. Demikian firman Tuhan. Karena apa? Dia sendiri langsung dari atas. Jadi Kristus mengatakan, I am the bread of life. Come down from above. Aku adalah perkataan yang langsung turun dari atas. Aku adalah perkataan firman yang langsung dari atas. Hidup yang menjadi roti hidup untuk kamu makan seperti mana turun dari surga zaman Musa. Demikian aku adalah firman yang hidup turun dari surga menjadi roti yang kamu makan. Saudara-saudara, dari atas, langsung dari atas. Ketiga, perkataan Yesus adalah langsung perkataan hidup, the word of life. Perkataan Yesus adalah langsung perkataan hidup, bukan perkataan yang keluar daripada hidup yang bicara, tapi dia adalah perkataan yang sendirinya itu hidup. Ini tercantum di dalam Yohanes pasal 6 ayat ke-63, di mana dia mengatakan yang menghidupkan manusia adalah roh, jasmania tidak berfaedah. Lalu dia mengatakan perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh, adalah hidup. Saudara-saudara, Yesus Kristus mengatakan kalimat di dalam Yohanes 6:63 yang langsung mencetuskan sifat perkataan yang berbeda dengan semua perkataan dunia. Saudara-saudara, bacalah semua buku baik daripada Maupassant, dari Flaubert, daripada Victor Hugo, daripada Shakespeare, daripada Hegel, daripada Socrates, dari apa saja. Lalu engkau bandingkan dengan perkataan dikatakan oleh Yesus Kristus, langsung rasa lain. Karena the word of life, spirit is there. Perkataan yang kukatakan kepadamu itu adalah roh dan adalah hidup. My word is spirit. My word is life. Saudara-saudara, sekarang dengar perumpamaan ini. Seorang yang mau bicara harus pakai napas. Tidak ada orang bisa bicara tidak pakai napas kecuali tape recorder. Saudara-saudara, waktu manusia asli bicara, dia pakai napas. Sudah bicara lama-lama, dia napas lagi, bicara. Jadi perkataan itu keluar dengan adanya napas. Nah, saudara perhatikan, istilah napas di dalam bahasa Ibrani itu nefesh. Nefesh di dalam bahasa Arab itu nafas. Bahasa Indonesia napas. Jadi nefesh, nafas, napas. Nah, ini sama
rootnya itu sesuatu bahasa yang mempunyai ikatan daripada Timur Tengah sampai Indonesia. Ada persamaan. Nefesh, nafas, napas. Tetapi istilah nefesh itu di dalam bahasa Ibrani artinya adalah roh. Saudara-saudara. Sehingga itu perkataan Yesus. Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh, adalah hidup. Lain sehingga perkataan orang lain memakai roh, berbicara melalui napas untuk mengisi firman yang keluar dari mulutnya. Tapi Yesus mengatakan, my word, the word which I spoken to you is truth and is spirit, is life. Adalah roh dan adalah hidup. Itu sebab kalau engkau mendengarkan perkataan-perkataan lain, rohmu tidak diberikan kecukupan supply. Tapi engkau mendengarkan perkataan dari Kristus sendiri, langsung mendapatkan supply rohania. Karena perkataan Yesus adalah perkataan dari roh dan perkataan dari hidup, yang perkataannya memberikan kepada kita penghiburan kekuatan yang luar biasa. Saudara-saudara, tidak ada perkataan di dunia, tidak ada teori di buku filsafat, tidak ada kalimat-kalimat kristalisasi kebudayaan yang dibandingkan daripada perkataan tidak firman Tuhan. Karena apa? Kata Yesus itu adalah roh, adalah hidup, sehingga firman tentang Kristus itu mendatangkan iman dan mendapatkan suplai gizi, vitamin untuk menguatkan rohani kita. Saudara-saudara, jikalau kita membiasakan diri mendengar dan mendengar baik-baik semua perkataan Tuhan dengan taat, dengan sendirinya firman itu menambah iman. Firman itu menjadikan kita hidup. Firman menjadikan rohani kita bertumbuh. Karena melalui firman, roh dan hidup, kita bertumbuh dan menjadi sempurna. Ini adalah poin yang ketiga. Keempat, perkataan Yesus Kristus adalah perkataan yang bersifat revolusioner. Saudara-saudara, mengapakah semua yang konsep-konsep agama yang lain, waktu bertemu dengan konsep-konsep Yesus Kristus, engkau melihat maka Kristus bukan tambal sulam, bukan roba-roba atau memberikan perhiasan untuk menutupi akan teori yang kurang baik. Yesus langsung merubah. Yesus mau secara tuntas dari permulaan membuat revolusi konsep. Saudara-saudara, jadi perkataan Yesus Kristus begitu orisinil dan begitu menggugah dan begitu merombak akan seluruh sistem pikiran logika manusia, karena dia adalah yang berevolusioner. Saya ambil satu contoh saja. Saya pernah meminta murid saya di dalam kelas kristologi menulis semua kata Yesus yang bersifat revolusioner. Saudara-saudara, Yesus Kristus berkata, yang bisa membunuh tubuhmu, yang bisa membunuh akan jasmanimu, jangan takut kepada dia. Takutlah hanya kepada mereka yang bisa membunuh jiwamu. Dan saudara-saudara, kalimat-kalimat seperti ini merombak seluruh konsep daripada orang Yahudi. Yang dahulu imam mereka mendapatkan berkat, mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Sehingga seperti Daniel tidak jadi mati, 3 kawannya tidak jadi mati di dalam dapur api. Mereka mengalami bahaya, Tuhan melindungi. Tetapi di dalam perjanjian baru lain. Konsep itu sudah dibentuk, satu persatu mati, dibunuh, dipenggal kepala, ditusuk atau dipotong. Mereka tetap setia karena apa? Sudah mendapatkan revolusi, konsep revolusi. Tidak ada kalimat orang lain di sepanjang dunia yang bisa dibanding dari sifat ini. The word of Christ is by nature revolutionary. Sesuatu kuasa merombak. Karena apa? Tuhan Yesus berkata, anggur yang baru tidak bisa dibuat di dalam kantongan yang lama. Harus di dalam kantongan yang baru. Kita perlu bukan belajar baik supaya diperkenan Tuhan. Kita perlu bertobat. Kita perlu menghancurkan hati kita di hadapan Tuhan, minta hidup yang baru. Karena ini semua bersifat revolutionary. Kelima, sifat Yesus Kristus perkataannya ada sifat yang berotorita yang tertinggi. Sehingga apa yang dikatakan dia itu adalah otorita yang tertinggi. Dia berkata kepada orang Yahudi, engkau pernah mendengarkan orang berkata, jangan membunuh. Tetapi aku berkata kepadamu. Nah di sini saudara-saudara, engkau pernah mendengar kalimat-kalimat yang banyak di dalam agama yang bagus sekali. Tetapi aku berkata kepadamu. Berarti dia memakai otorita tertinggi. I speak to you now. I myself come to you as the first person declare the supreme authority of the word.
Saudara-saudara, aku berkata kepadamu, jangan kira itu adalah perbedaan perjanjian lama dan perjanjian baru. Waktu Yesus mengatakan, orang kuno berkata, jangan membunuh. Aku berkata, yang benci itu adalah yang membunuh. Orang kuno berkata, jangan berzina. Aku berkata kepada kalau engkau sudah melihat wanita, lalu engkau menimbulkan birahi nafsu mau mengadakan seks dengan dia, engkau sudah berzina. Ini kalimat adalah membandingkan bukan perjanjian lama dan perjanjian baru, tapi membandingkan itu tradisi Yahudi yang sudah banyak tafsiran daripada Talmud, Mishnah, Midrash, dibandingkan dengan perkataan langsung dari Tuhan. Dari Yesus Kristus adalah Allah sendiri. Saya memberikan contoh. Saya mengirim sepenuh surat. Lalu dia baca, ini artinya apa ya? Ini kira-kira maksud patung ini apa? Lalu tanya seorang. Karena sastra saya mungkin dianggap kurang dimengerti. Waktu mereka tafsir-tafsir sudah selesai. Oh begini, saya mengerti. Mengertinya salah-salah. Bagaimana? Lalu saya datang ke, sudah terima surat saya? Sudah, coba. Artinya gini. Loh, mengapa arti gini? Saya sendiri datang ngomong kok. Pasti saya yang betul kan? Tafsir dan tafsir tidak betul. Itu artinya. Dari Yesus berkata, kamu pernah mendengar orang ngomong, tetapi aku berkata. Berarti dia otoritas tersendiri. Ini sifat yang kelima. Sifat keenam, sifat Yesus Kristus daripada perkataannya adalah sifat yang mutlak. Mutlak. Karena apa? Perkataan dari Yesus Kristus mempunyai perkataan yang begitu mirip dengan perkataan Tuhan Allah. Sehingga identik. Jadi dia mengatakan, apakah engkau kira bahwa saya tidak bisa mengampuni dosa orang lain? Saudara-saudara, kalau orang Yahudi mendengar Yesus mengatakan, dosamu sudah diampuni, mereka menganggap ini adalah perkataan mutlak. Karena hanya Allah yang mutlak, baru mutlak boleh mengampuni dosa. Tidak ada manusia boleh mengampuni dosa. Tidak pernah ada nabi, baik Yesaya, Yeremia atau Daniel, yang mengatakan aku mengampuni dosamu. Itu ada kemutlakan Tuhan yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun. Hanya Allah yang mutlak, penghakim dan pengampun yang terakhir. Yesus mengatakan, pergilah, dosamu sudah diampuni. Waktu mereka mengatakan, dengarkan kalimat ini, siapa dia? Mengapa berani menghujat Allah? Berani mengatakan kalimat mengampuni? Berarti dia sudah mempermainkan diri sebagai peranan yang paling mutlak. Hari Yesus mengatakan, saya tahu pikiranmu. Coba saya tanya, lebih gampang mana? Mengatakan mengampuni sama angkat kasurmu. Orang yang sudah timpang atau orang yang sudah penyakitnya tua, sekarang itu angkat kasur, tidak mungkin. Untuk membuktikan anak manusia mempunyai hak mengampuni dosa di dunia ini. Maka dengarlah, hei, angkat kasurmu. Angkat sendiri, pulang. Maka orang yang sakit sudah mau mati itu, angkat kasur, pulang. Saudara, kamu kuat, angkat kasur. Kuat enggak? Lebih gampang mana? Ampunilah, itu gampang kan? Tetapi untuk membuktikan aku berhak kemutlakan itu, dia langsung suruh mereka angkat kasur dan pulang. Ini kemutlakan firman Tuhan. Saudara, terakhir, kekekalan firman Tuhan. Ini tercantum di dalam Matius 24 ayat ke-35. Mari kita membaca bersama-sama. Setelah mendapatkan kita membaca, buka suara bersama-sama. Semua membaca. Matius 24 ayat 35 semua membaca. 1, 2, 3. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Siapa boleh mengatakan kalimat ini? Balzac? Schopenhauer? Lucien? Siapa berani mengatakan kalimat seperti ini? Langit dan bumi akan lenyap. Langit dan bumi akan berlalu. Perkataan yang ku beritahukan kepadamu tidak akan berlalu. Saudara-saudara, inilah firman yang kekal. Puji Tuhan. Mengapa kita setiap minggu datang ke sini? Mengapa kita mendengarkan firman? Mengapa kita membaca kitab suci? Mengapa Roh Kudus dikirim untuk mengingatkan kita kembali tentang semua perkataan yang pernah dikatakan oleh Kristus? Karena Allah berbicara dulu melalui Nabi, akhir zaman melalui Kristus, dan kita mau menyimpan firman Tuhan dalam hati kita masing-masing. Mari kita bersyukur sekali lagi Roh Kudus bekerja kepada kita, mengkoreksi
memimpin dan membawa pikiran kita lebih dekat kepada Tuhan. Kita bersyukur bersama-sama. Dan kiranya semua yang sudah dikhotbahkan kepada kita menjadi bekal hidup, menjadi prinsip hidup, dan menjadi sesuatu kunci di dalam kerohanian kita untuk bisa membedakan yang benar dan tidak benar. Juga kita mentaati dan menjalankan semua firman yang langit bumi akan lalu, tapi firman tidak berlalu. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua buka suara berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih dan bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak meninggalkan kami, Tuhan yang berkata-kata kepada kami, Tuhan yang memberikan firman yang hidup, yang kekal, yang bersifat ilahi, yang mutlak, yang tidak berubah. Firman yang akan memberikan suplai hidup dan menguatkan dan mempertumbuhkan kerohanian kami. Kami berterima kasih. Kiranya iman kami sekali lagi dipelihara di dalam firman Tuhan. Kiranya Engkau sendiri bekerja di tengah kami. Dengar doa kami. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.